Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kepompong, kembali lagi di channel yang selalu menginspirasi dengan cerita-cerita luar biasa dari berbagai penjuru negeri. Kali ini kita punya kisah yang bikin merinding. Seorang mantan office boy yang sekarang jadi eksportir sukses. Dan yang lebih menarik lagi, dia mengembangkan serat selulus dari bahan yang sangat dekat dengan kita semua, yakni olahan kelapa. Tidak cuma berhasil mengubah nasibnya sendiri, dia juga membawa produk lokal Indonesia ke pasar internasional. Bahkan, beliau bisa memajukan kampung halamannya dengan mengembangkan warga sekitar menjadi plasma yang mensuplai produksi serat selulusnya. Penasaran kan gimana perjalanan luar biasa ini bisa terjadi? So, pastikan kalian tonton terus video ini sampai habis, karena inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Selamat datang kembali di channel Kepompong. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber yang sangat luar biasa. Sehat Mas Dery? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ini kenal 2006 ya? 2006 ya. 2006. Jadi Mas Dery ini sebenarnya kawan kuliahku dulu, tapi beliau ini mengaplikasikan ilmu yang didapatin di perkuliahan ya. Iya. Kalau aku kan udah enggak ya. Sibuk apa aja Mas Dery sekarang? Ya biasa Mas, ngurusin usaha lah. Fokus di pengolahan ini Mas Dery ya, kelapa ini ya? Ya, kelapa ini sejak 2011 Mas Tommy, sejak saya pulang dari Jakarta. Oh berarti 2006 sampai 2011 itu Mas Dery kemana? Saya di Jakarta Mas Tommy. Di Jakarta, kerja di sana? Ya, kerja sambil kuliah di sana. Sambil kerja. Siang saya kerja, malam saya ngambil kuliah di sana. Kerja apa dulu Mas? Saya di sana awal kerja mula jadi OB Mas, pertama Mas. Wih, merintis dari OB Mas? Iya, waktu itu 2007 gaji pertama itu 32.500 pertama. Harian? Harian OB harian. Nah tapi kok bisa akhirnya Mas Dery tertarik usaha di pengolahan kelapa ini Mas? Ketika saya pulang ke Lampung, saya lihat potensi Mas. Potensinya banyak limbah air kelapa kebuang waktu itu. Tahun 2011 itu air kelapa itu di kopra-kopra banyak kebuang. Akhirnya saya punya inisiatif lah, coba usaha lah. Tuh, saya belajar di Jawa, terus saya praktekin di Lampung. Nah ini sahabat Kepompong, kita juga berkesempatan langsung nih datang ke pabrik yang dikelola oleh Mas Dery. Nanti kita akan coba lihat lebih dalam lagi ngapain aja sih sebenarnya Mas Dery dengan usaha pengolahan kelapanya ini. Apa aja produk yang dibuat. Kemudian tadi kan sepintas Mas Dery juga sempat nyebutin nata de coco Mas ya. Ya. Nah, tantangan nata de coco itu apa? Kemudian apakah di sini semua produksinya sendiri atau enggak? Nanti kita coba gali lebih dalam sambil kita lihat-lihat suasana produksi pabriknya. Tani plasma itu kirim ke saya dalam bentuk lembaran Mas. Kayak gini Mas. Nah ini nanti ini masih kotor ya, ada namanya ini dari sana Pak, dari ini. Oh berarti taninya ya? Dari plasma saya ini ada namanya. Berarti Muyoto ini plasmanya Pak Muyoto. Ya, dibersihin. Nanti ini bersihin. Udah kerja aja. Dibersihin, dibuang kulit arinya. Kulit ari sama kalau ada jamur. Kita kan lebih kayak kulit ya? Kayak kulit. Ya, itu dibersihin. Nanti setelah bersih kita masuk lagi ke pencucian. Ini dicuci supaya ngembang juga, supaya nanti mudah motongnya Om. Ini nyucinya air biasa? Air biasa. Ini supaya nanti lebih ngembang. Tadi kan ada kempes. Nah, supaya nanti mudah ketika proses cutting. Pemotongan. Setelah ini baru kita nanti masuk ke pemotongan. Ini baru potong nih, kukus. Ini pegang apa Mas? Ini kan kita nggak apa-apa gitu. Ini ukuran kotak.
ada bermacam-macam ukuran. Jadi ada kayak ini kotak, tergantung pesanan dari pabrik. Pabriknya. Ini setelah ini kan potong. Ini yang penting sampai sembang aja, karena nanti juga ini akan di press lagi, akan dipotong. Ya, yang satu karung jadi segini. Ini satu karung jadi segini, Om. Tapi dia udah nggak kotak lagi ya? Nggak kotak-kotak lagi. Ini bentuknya bukan kotak, ini slice. Oh, selai. Jadi bermacam-macam bentuk. Ya, ada yang tadi. selai, ada yang kotak, ini yang selai ya? Yang kotak mana yang kotak? Nah, jadi sekarang ini cukup, dikirimkan dari 60 kilo jadi 6 kilo atau 50 kilo jadi 5 kilo. Jadi press atau Kempek, hilang airnya. Airnya hilang ya? Ini kurang lebih 6 kilo ini. 6 kilo nih ya? Ya. tapi dia tetap kasih air ya? Ya, airnya air citric acid, air citrun, air pengasam supaya awet. Awet. Fungsinya untuk pengawet dia. Awet. Awetnya berapa lama kalau kasih kayak gitu, Mas? Bisa Asal kedap bisa 6 bulan. 6 bulan ya? Ya. Yang Oh. penting asamnya nggak hilang aja. Sampai hilang. Makanya dia pengiriman ke luar negeri pun dia nggak ada masalah ya. Ya. Jadi 1 biji 60 kilo, ya kalau segini kurang lebih adalah satu drum ini 2 ton setengah. 1, 2, 3, 4. Satu hari bisa berapa banyak? Kurang lebih 10 sampai 15 ton. 15 tonan per hari ya. 15 ton basah ya. Basah ya, Berarti kan dikeringkan. satu keringnya berarti 1 ton setengah. 1 ton setengah Ya. ya. Iya. Mas Diri itu nata de coco-nya atau produk yang lain ya sebenarnya? Ya, kalau umumnya masyarakat itu taunya nata de coco, Mas. Sebenarnya kita ini jualnya ke produk mentahnya. Sebenarnya tepatnya itu selulosa, serat selulosa. Ya, itu nanti diolah, kalau diolah jadi makanan jadinya nata de coco. Nata de coco itu. Ya. Nah, tapi pengertian umum nata de coco sebenarnya apa sih? Kalau Coco nata kan kelapa nih. Ya, betul. Jadi kalau istilah dari bahasa, nata de coco itu krim dari kelapa. Oh, berarti krim Ya. dari kelapa. Ya, jadi ketawanya jelly kelapa gitu, Pak. Cuman kalau yang familiar di kita nata de coco ya makanan terbuat dari kelapa. Tapi sebenarnya makanan itu berasal dari serat selulosa, hasil dari bakteri, Mas. Kalau untuk prosesnya tuh kayak mana bisa bentuk nata de coco? Kan kalau kita kan kalau makannya kayaknya orang sih mikirnya kalau orang awam ya, Ya. kayak kelapa atau dugan dipotong-potong gitu kan. Ya. Tapi kalau proses aslinya tuh gimana sih, Mas? Jadi proses aslinya itu adalah ini, Mas. Jadi berasal dari bakteri Acetobacter. Nah, itu seperti ulat sutra, mengeluarkan serat-serat benang-benang bentuknya, benang-benang selulosa namanya. Nah, bakteri itu hidup di media air kelapa. Air kelapa. Jadi bakteri itu di air kelapa, makan air kelapa, makan gula itu glukosa itu terus menghasilkan serat-serat, tumpukan serat itulah yang dinamakan serat selulosa yang di pasaran masyarakat taunya nata de coco. Ya. Jadi sebenarnya yang dijual Mas Diri itu serat selulosnya itu. Ya, cuman familiarnya nata de coco. Ya. Tapi tantangan terberat Mas Diri ketika awal ngerintis usaha apa tadi selulos lah ya. Iya. Selulos Selulosa. pokoknya ya. Iya. Itu apa? Ternak bakteri lah ya. Ternak bakteri. Atau makhluk goib. Iya. Kalau baik. Karena bakteri nggak kelihatan ini. Ya.
Yang jelas waktu itu kebetulan kalau untuk pasar, saya kan pernah bekerja di perusahaan makan minuman, jadi relasi-relasi di beberapa perusahaan makan minuman sudah ada ya. Tapi yang paling berat itu justru di awal-awal di produksi, Mas. Karena harus memanage SDM. Ternyata faktor utama keberhasilan Nata de Coco ini adalah gimana caranya bisa produksi tanpa gagal, artinya kegagalannya rendah. Karena ini kita ternak makhluk hidup nih. Iya. Pasti kalau sampai ada kesalahan atau apa, itu ya fatal. Bakterinya mati ya tidak akan menghasilkan serat selulosa tadi. Ya. Jadi tantangan terberatnya sebenarnya di SDM-nya dulu ya. Iya, pengelolaan SDM sama. Berarti Mas Dery ajari SDM itu dulu cara untuk buat Nata de Coco. pokoknya. Kalau sekarang berarti SDM sudah berapa banyak, Mas? Kalau untuk Sekarang ini kalau untuk tenaga potong dan fermentasi sudah ada sekitar 53 orang, tapi 50 kalau orang. untuk sekarang kan saya plasmakan kurang lebih ada 30 plasma menyebar di seluruh Provinsi Lampung dari mulai Krui sampai Kalianda. Kalau ke arah sana ke Lampung Timur, tapi ada di luar provinsi, Mas. Luar provinsi itu ada di Indragiri Hilir Tembilahan, Provinsi Riau. Jadi bahan utamanya ada terus lah jadinya dia. Ya, jadi kita nggak di mana kalau memang ada suatu daerah yang kosong, kita buka daerah baru. Nanti di sana kita kirim tenaga ahli di sana, kita buat di sana. Nanti setengah jadinya kita bawa ke Lampung. Nah, market Mas Dery ini sebenarnya saat ini lebih banyak ke end user atau ke pabrik-pabrik sebenarnya? Jadi konsep bisnis kami ini B2B, Mas. Jadi nggak ke B2C. Kalau B2C kan kami dari ke end user ya, ke konsumen. Kami hanya menjual bahan baku ke pabrik. Pabrik itulah yang mengolah menjadi makanan minuman. Artinya dari masnya masih mentah lah ya, belum Masih belum mentah, masih mentah gitu. ya, betul. Jadi kalau untuk dari saya ke jadi itu butuh proses yang cukup lama. Ini kita bicara jadi makanan ya. Nah, sedangkan ini di sisi lain ada yang untuk lainnya. Kita bahas untuk yang makanan ini. Jadi prosesnya sangat lama. Dari tempat saya itu masih kurang lebih panjang. Jadi direbus dulu lah, ganti air, ini cuci lagi, direbus sampai 3 kali 4 kali baru jadi makanan yang siap saji. Segmennya itu lokal Lampung, Indonesia atau bahkan ke luar negeri sebenarnya? Kalau pasar awal mula dulu, Mas, baru buka 2011 itu saya di segmen Lampung saja. Ada perusahaan makanan minuman di kawasan industri Tanjung Bintang. Terus berikutnya saya merambah lagi ke pasar Jabotabek, Bogor, Tangerang, itu Bekasi itu pasar saya. Terus merambah lagi ke wilayah Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Medan, Palembang. Nah, terus ini juga kemarin 2 tahun ini, kurang lebih 1 tahun 2 tahun ini itu kita juga sudah ke Malaysia dan ini juga ada permintaan ke India. Itu bahan mentah juga, Mas ya? Mentah juga. masih. Itu udah berbentuk potongan atau lembaran kayak itu dia? Jadi yang kita kirimkan ini sudah berbentuk potongan dan dipres. Jadi untuk menghemat pengiriman. Kalau di luar negeri itu apa budaya kayak orang Indonesia itu, Mas? Jadi kirim ke sana cuma untuk makan, konsumsi, hanya sebatas itu atau enggak? Kalau di Indonesia, Nata de Coco itu kan ya mungkin hampir masyarakat tahunya, Mas ya. Tapi yang juga mungkin tahunya itu hanya untuk makanan saja ya. Kalau di luar negeri ini berbagai macam produk. Apa aja ya, Mas? Jadi ada yang kalau kita mengkategorikan yang untuk non food ya. Nah, jadi di sana bisa untuk bioselulosa masker kecantikan. Nah, itu masker pengganti biasanya pakai tepung serat segala macam itu ganti pakai Nata de Coco. Ada juga yang untuk pengganti kulit. Jadi ada dibikin sepatu, ada dibikin tas dari Nata de Coco. Ada juga bahkan ada yang dibikin jaket anti peluru. Tapi itu di luar negeri, Mas ya? Di luar. Kalau di dalam malah belum ada apa? Di dalam hanya rata-rata 95% hampir 100% hanya untuk makanan. Tapi ada yang untuk bioselulosa, untuk masker sudah ada. Tapi untuk anti peluru dan apa namanya kulit belum ada, belum. Ini lagi ada perusahaan juga di Jabotabek lagi uji coba sih untuk itu. Karena unik sih, baru dengar soalnya kayak gitu. Kita tahu Nata de Coco ya makanan kan gitu. Kalau untuk jadi kulit, jadi sepatu atau tas baru ini kedenger. Artinya sebenarnya dari sini kita dapat ilmu baru lagi nih, Mas Dery, bahwa produk turunan dari kelapa atau mungkin air kelapa tadi itu nggak hanya sebatas untuk konsumsi, tapi ternyata kan bisa dikembangkan kayak untuk tadi pengganti kulit juga untuk sepatu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi sebuah inovasi baru, inovasi baru karena di saat sekarang
mungkin alternatif orang itu menggunakan Kulit asli atau mungkin kaleb. Nah, ini bisa dikembangkan dari selulose. Iya, tadi ya. iya. Dari serat selulose. Dari betul. selulosenya itu ya. Nah, nggak kepikiran mau kembangkan ke sana. Ya, kepikiran sebenarnya. kepikiran. Cuman kami saat ini lebih fokus ke memaksimalkan produksi untuk mencukupi kebutuhan pasar yang ada gitu dulu. Karena sistem kami ini kan seperti sistem kontrak, Mas. Jadi setiap minggu kami harus kirim berapa ton gitu ke perusahaan-perusahaan itu. Jadi nanti kalau mereka memang sudah cukup, pasar di Indonesia sudah untuk makanan memang sudah penuh ya, kita akan baru lari ke yang lainnya. Tapi kalau selama ini masih tercukupi semua atau kurang Mas untuk bahan-bahan dari Mas Dery sendiri? Kalau saat ini kebutuhan lokal Indonesia untuk nata de coco ini kurang, Mas. Malah karena kurang, ya? itu kelihatan dari beberapa produk yang masih impor. Karena sebenarnya nata de coco ini paling banyak produksinya dari Filipina, bukan Indonesia. Kalau Filipina. Padahal kita juga banyak kalau pohon kelapa aja ya. Gitu. Kapasitas Mas Dery saat ini tuh produksinya per bulan berapa ton sebenarnya? Per bulan kami ini produksi kisaran 300 sampai 400 ton, tergantung bahan baku. Ya. Sedangkan kebutuhannya berapa ton, Mas? Kebutuhan kurang lebih 600 ton. Wow. Itu untuk Indonesia atau Lokalnya aja. Berarti Itu baru lokalnya lokal. bawa 50%-nya ya? Iya, sekitar 70-an persen, 50-70%. Oh, berarti sebenarnya ini buat sahabat kepompong bisa jadi inspirasi bisnis juga ya? Iya. Inspirasi bisnis bahwa kebutuhan nata de coco di Indonesia itu sebenarnya masih sangat tinggi. Dan pemenuhannya itu masih sangat kurang ya dari Mas Dery-nya. Jadi ya mungkin kalau emang sahabat kepompong masih bingung cara untuk memasarkannya gimana, nanti bisa kontak nih. Di sini kita akan kasih juga di deskripsi nomor Mas Dery. Siapa tahu nanti bisa tertarik menjadi plasma binaan Mas Dery-nya ya. Iya. Karena kan tadi ternyata Mas Dery itu nggak hanya sebatas di Lampung, tapi sampai dengan di Riau juga. Ada plasma yang di sana. Jadi buat sahabat kepompong nanti bisa cek di kolom deskripsi, kita akan tampilkan nomor handphone Mas Dery atau mungkin nomor manajemennya. Jadi kalau ingin tertarik atau mungkin ingin dilatih bagaimana cara produksi selulus nata de coco-nya, Mas Dery akan berkenan, Mas ya. Karena nanti juga akan disampaikan tuh beberapa tahapan-tahapan produksinya dari mulai awal datang sampai dengan Mas Dery packing, pemotongan dan proses pengirimannya. Sahabat kepompong, Berubah atau punah.